Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan lagi tamu motor Vario 125 2000 berapa Bang? 2019. Nah, motornya ini sekarang itu mau servis ya teman-teman ya, mau servis rutin ya, seperti servis TB, servis PT. Nanti sekalian PT-nya di upgrade ya teman-teman ya. Karena udah janjian juga dari minggu lalu. Dalamannya itu nanti saya rubah dan nanti saya kasih tahu ya buat teman-teman apa aja yang dirubah dan barang merek apa aja yang dipakai ya. Oke, nanti karena ini sekalian servis TB, nanti udah servis TB nanti mau saya riset juga ya. Jadi ngeblur. Jadi teman-teman harus tonton sampai selesai ya, karena penyakit motor ini itu ada berebetnya ya teman-teman ya, di atasnya sama di bawah sama awal ya. Jadi kalau di atas itu lagi ngebut, motor ini kayak gas hilang atau agak ngempos gitu lah ya. Nah kalau gas awalnya ini dia agak berebet ya teman-teman ya, makanya nanti setelah di servis TB saya mau riset dan teman-teman harus tonton sampai selesai. Oke, kita bongkar. Oke teman-teman, ini bagian spitinya udah kebongkar ya. Aduh, ini sangat menghalangi banget ya, ada terlihat ya. Nah ini spitinya udah kebongkar, bagian sealnya itu masih aman ya, masih nggak ada yang rembes tuh. Di sini tuh biasanya kalau ada yang rembes itu oli semua ya keluar nih ke sini, ngucur ke sini. Nah nanti keluarnya itu ke bagian bak yang ada lubangnya. Nah ini dia. Nah ini. Nah nanti keluar ya teman-teman ya kalau misalnya ada olinya. Nah ini masih bagus, nggak ada rembes ya karena kotoran aja ya, karena pemakaian capek motornya buat kerja sehari-hari, kerjanya jauh. Tuh bagian debunya ya Allah nih no. Ini untuk kampas ganda masih lumayan ya teman-teman ya, biarpun ya bisa dibilang udah tipis ya, tapi masih bisa pakai, masih lumayan lah. Ini segini nggak begitu rusak ya. Jadi kita ganti yang rusak-rusaknya aja ya teman-teman ya, kalau yang nggak rusak kita nggak ganti. Nah ini bagian seal puli. Nah bagian seal puli udah mulai rembes ya teman-teman ya, karena itu ada bawah juga sealnya, nanti kita ganti. Gemuknya nanti kita ganti juga. Nanti kita bersihin semua pakai bensin. Oh teman-teman ya, ini mangkoknya udah dibolong-bolongin ternyata tuh, udah dibolongin tapi belum di kartel ya teman-teman ya, karena kampas gandanya masih ori. Nah ini udah bolong-bolongan ya. Untuk rumah roller ini masih bagus ya segini mah, ngeblur ya. Masih bagus ya teman-teman ya. Di sini juga masih ori ya, belum dikerok, belum diapa, ini masih standar. Kipasnya masih ori juga, belum di derajat, masih orian semua. Untuk karet ya, apalagi karet nggak berisik nih, jadi nggak fokus. Ini untuk tutup rumah luarnya itu masih bagus ya teman-teman, belum ada yang kemakan. Biasanya kalau kemakan tuh di sininya browok nih, di sini browak, di sini browak ya. Tapi ini roller sama karet slider itu udah nggak bisa dipakai ya teman-teman, karena si ini udah longgar banget. Ini kita pakai pasangnya nih, tuh udah longgar banget ya. Ini kalau kita pasang ke rumah rollernya itu kayak gini ya teman-teman. Nih tuh. Nah ini bikin bunyi ya teman-teman ya, hal sepele yang bikin bunyi, yang kadang-kadang teman-teman tuh kalau pagi ada bunyi tek 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 tek. Nah itu dari karet slider bisa, atau dari panbel longgar juga bisa. Nah ini nanti panbelnya kita ganti ya teman-teman. Tuh ini karena ini udah retak juga ya, tuh udah parah. Jadi ini pokoknya full service ya teman-teman ya. Ini bagian spiti dulu kita bongkar nih, sekarang kita bersihin, kita cuci dulu. Nanti kita lanjut ya part apa aja yang harus diganti ya. Jadi teman-teman harus tonton terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini spitinya udah dicuci semua, udah dibersihin ya, sebersih-bersihnya teman-teman ya. Ini teman-teman boleh lihat langsung. Kalau percaya. Ini banyak ini ya, bulu-bulu dari koasnya. Ini koasnya jelek nih, aduh. Nah ini udah bersih semua ya teman-teman ya. Nah ini sekarang kita tinggal rakit, tapi sebelum kita rakit saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman part apa aja yang harus saya ganti sekarang ya. Ini kita kasih unjuk teman-teman ya. Oke, yang pertama-tama
saya mau kasih tahu ke teman-teman kalau saya mau ganti roller motor ini pakai roller BRT ya teman-teman ya. Ini pakai BRT 11 gram. Kenapa saya pakai 11 gram? Karena motor ini, si pulinya ini dan si kipasnya ini tuh masih standar ya teman-teman, masih orinya, dan belum pernah diderajat, belum pernah dikerok, belum pernah diapain ya. Jadi ini masih ori kintil ya teman-teman, ini masih bawaan motornya. Nah makanya kenapa saya pakai 11 gram rata, supaya tarikan bawahnya sama atasnya itu nggak begitu berat juga ya teman-teman ya. Jadi bawahnya dapat, atasnya dapat. Nah buat teman-teman yang mau nyoba nyilang roller itu bebas ya teman-teman ya, mau nyoba pakai 11, 10 atau 12 ya teman-teman ya. Tapi kalau saya pribadi itu sukanya pakai 11 gram rata ya teman-teman ya. Karena kalau 11 gram rata itu menurut saya di derajat standar ya, di derajat standar ini 15 itu 15 derajat ya teman-teman. Itu kalau pakai 11 gram itu menurut saya lebih awet juga ya, ke bagian apa namanya nantinya gitu. Kalau udah berdebu itu nggak gampang geredek ya kalau 11 rata. Oke, bentar jeda dulu. Oke teman-teman, maaf ya barusan dijeda dulu karena lagi ada telepon ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Saya sampai mana lagi lupa. Nah ini buat bagian rollernya teman-teman ya, ini 11 gram rata, 3-3-nya 6-6-nya semua rata. Nah ini kita pasang. Nah untuk pemasangan biasanya saya kalau pasang roller racing itu kan bagian roller itu kan sisinya itu beda-beda ya, sikunya itu beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang kasar nih kalau kita lihat begini. Nah ini kasar dan ini halus kayak gini ya teman-teman ya. Nah kita pasangnya itu yang kasarnya ini itu kita taruh di bagian sini ya teman-teman. Jadi pasangnya gini nih. Nah ini kan halus. Nah halusnya ini di dalam sebagai sebelah sini ya. Jadi kayak gini. Nah kita pasang yang satu juga sama kayak gini. Semuanya ya teman-teman ya. Nah yang kasar ini pokoknya sebelah sini ya. Nah satu lagi. Nah satu lagi. Nah ini kayak gini. Kenapa saya pasang begini? Karena si bagian ini itu menurut saya itu terlalu beban banget ya. Kalau di sini takutnya cepet habis dan ngerembet ke sini teman-teman. Makanya saya pasang ke sini. Kalau untuk akselerasi itu buat lari itu sama nggak? Kira-kira sama aja. Mau di bolak-balik itu sama aja teman-teman ya. Bedanya cuma bebannya aja sih. Jadi gitu teman-teman. Nah ini untuk bagian roller ya teman-teman ya. Ini kita lanjut ke bagian crash leader ya teman-teman. Nah ini saya crash leader pakai CLD ya teman-teman ya. Nah untuk crash leader kenapa saya pakai CLD? Sebenarnya banyak ya yang bagus ya, kayak Dr. Puli atau Daytona atau Kawahara ya teman-teman. Kenapa saya pakai CLD? Karena CLD itu menurut saya sih ya murah tapi awet ya teman-teman ya. Karena ini juga kita ngebahas bagian budget juga ya teman-teman. Budgetnya itu nggak mewah ya, jadi kita pilih yang bagus dan murah. Buat teman-teman yang mau pakai Kawahara, mau pakai CLD atau mau pakai Dr. Puli itu silahkan ya, nggak masalah. Mau pakai Dr. Puli lebih awet juga, ini juga sama sih awet ketimbang yang CKD ya teman-teman ya. Nah teman-teman kalau misalnya daripada beli CKD itu teman-teman mendingan beli yang racing kayak gini ya. Karena biarpun agak mahal tapi kan kita sekali jajan itu awet ya teman-teman. Jadi nggak misalnya nggak setiap servis PT kita ganti crash leader, kan lumayan juga ya. Harganya lebih murah 30.000 tapi ya setiap servis 30.000 kan lumayan gitu. Nah ini kan harganya cuma gocap ya teman-teman, yang nggak mahal. Nah ini juga lebih rapet ya, kalau dipasang ke rumah luar tuh benar-benar rapet banget. Karena emang wah bagus lah nih menurut saya pokoknya. Mau pakai BRT nya juga nggak masalah teman-teman ya. Nah ini sekarang kita tutup nih, ini kita buktiin ya teman-teman. Kalau yang tadi itu yang udah rusak itu ininya longgar banget ya tuh. Nah kalau ini pakai yang racing nih enggak, karena ini blur no tuh, karena ini udah saya ganti ya, udah diganti ya, jadi nggak ngoblak tuh, rapet. Apalagi kalau dipasang tiga-tiganya tuh ini udah nggak ada goyang sama sekali tuh. Ini udah pasti kalau pagi-pagi udah pasti nggak bakal bunyi
keletek-keletek nggak jelas ya teman-teman ya, udah pasti bagus. Nah sekarang kita pakai ngomongin grease ya. Ini kalau grease itu gemuk Speedy itu pakai ori juga boleh. Nah pakai yang saya pakai ini juga Megacool juga boleh ya teman-teman. Yang penting jangan pakai gemuk biasa ya, gemuk biasa yang sering dipakai buat pasang komstir. Soalnya kalau udah panas itu pasti encer banget, jadi nanti kemana-mana terus motornya gampang ngeredek ya teman-teman. Nah kita oles aja dikit aja ya teman-teman, jangan banyak-banyak ya, kalau kebanyakan juga nanti blueber kemana-mana. Yang penting itu kena gemuk, ada gemuknya. Nah kita pasang, oke kita colok. Nah untuk panbel saya pakai Daytona, lagi. Untuk panbel tuh saya pakai BRT temen-temen. Nah BRT Racing. Kenapa saya pakai BRT? Karena ya nggak kenapa-napa sih. Untuk racing sih sebenarnya banyak ya teman-teman yang bagus ya, kayak Daytona atau CLD atau Kawahara itu ada ya teman-teman. Jadi menurut saya sih yang bagus itu banyak ya. Tapi saya sekarang itu saya mau coba pakai BRT ya, mau pilih pakai BRT ya untuk bagian untuk bagian panbel. Ini juga untuk serat-seratnya sih bagus sih teman-teman ya. Tuh. Nah ini seratnya juga kasar ya. Ini rapet ini. Ini kalau buat di puli-puli derajatan tuh ini rapet banget ini. Cuma untuk awet yang kayak udah bikinan atau udah upgradean itu saya belum tahu ya ini keawetannya sampai kapan, sampai mana ya teman-teman. Karena biasanya sih yang racing-racing begini tuh kan bahannya tipis ya teman-teman. Jadi biarpun gak cepet putus ya, cuma si seratnya ini tuh cepet halus atau enggaknya tuh saya kurang paham ya kalau BRT. Tapi kayaknya sih bagus ini teman-teman, rekomen lah. Oke kita tancap aja lah, tidak perlu banyak kayak itu kadio. Nah ini untuk kipasnya standar teman-teman, ori kintil. Nah itu kalau buat teman-teman yang masih penasaran kenapa tengahnya nggak saya ganjar ring Mioje atau ring Mio lama ya teman-teman, karena ini derajatnya standar dan panbelnya juga udah pakai racing ya. Biasanya panbel racing itu biarpun buat varionya itu biasanya agak longgar ya teman-teman. Jadi menurut saya sih nggak perlu pakai ring-ring lagi lah, kecuali kalau kita udah bikin, udah kita derajat, nanti kita lihat juga maksudnya kita lihat dulu naiknya panbel itu segimana, perlu diganti atau enggak baru. Jadi menurut saya sih kalau upgrade seperti itu nggak bisa langsung plok jadi langsung pakai, itu nggak bisa ya teman-teman. Biasanya kalau udah kita pakai 2 hari 3 hari itu kan kelihatan nanti nih bekas panbel tuh naiknya segimana. Nah bekas di lore juga kelihatan naiknya segimana. Jadi nanti kita perlu rubah lagi. Itu yang menurut saya sih ya, yang benar-benar paten tuh kayak gitu ya. Kalau yang sekali jadi itu biasanya sih tergantung selera teman-teman ya. Teman-teman tuh kalau biasanya habis upgrade Speedy sekali jadi nih plak jadi pakai enak nih motor. Ntar tiba-tiba seminggu, oh iya kok udah seminggu gini ya, berkurang gini-gini. Nah itu perlu dirubah lagi teman-teman ya. Jadi kita diusahain buat terus buat terus coba sampai benar-benar dapet enak. Nah nanti selanjutnya atau next kita bisa bikin lagi dengan spek motor spek Speedy yang sama gitu ya. Oke. Mana nih? Sepertinya ada yang langsung. Oke teman-teman, ini kalau Vario 125 yang sen pisah itu di sininya cuma ada bos-bosan aja ya. Bos-bosannya itu tebal dan nggak pakai ring lagi teman-teman ya, udah langsung. Nah ini murnya mur 22, mur besar, jangan sampai kebalik. Untuk bagian puli teman-teman ya, nah, ini untuk bagian puli ini udah saya ganti ya sealnya, tapi saya lupa bikin konten lagi. Aduh tadi itu karena saya nggak keinget. Ini seal pulinya udah saya ganti, teman-teman juga tahu lah cara buka seal puli dan cara gantinya kayak gimana. Seal puli udah saya ganti. Nah ini sebenarnya
pernya itu harus pakai yang tinggi ya teman-teman ya, pakai per 125 yang udah Vario ini ya, kan dia standarnya itu tinggi ya, sekitar segini lah tingginya kurang lebih. Nah karena si ownernya ini katanya suka pakai per Vario 125 old yang pendek ya, yang segini lah. Nah jadi ini tetap saya ikutin, masih bawaan si motornya ini teman-teman. Oke, kita pasang. Nah ini mangkok yang tadi udah dibolong-bolongin. Ini sebenarnya kalau di kartel enak ini teman-teman ya. Ini kalau di kartel pasti enak banget. Soalnya udah bolong-bolong ya. Kita kartel halus aja ya, karena kampasnya juga masih standar ting-ting ya, jadi nggak perlu kasar-kasar, yang penting udah ke kartel aja, ngurangin slipnya aja teman-teman. Nah untuk untuk pembahasan soal bolong-bolong itu pengaruh atau enggak, menurut saya sih itu nggak ngaruh ya teman-teman. Jadi nggak begitu pengaruh, karena biarpun kita udah bolongin banyak, itu debu tetap numpuk di sini teman-teman ya. Mau kayak gimana juga debu itu tetap numpuk di sini, nggak mungkin si debu itu keluar dan langsung keluar ke sini, nggak mungkin ya teman-teman. Jadi tetap numpuk di sini. Nah makanya kenapa teman-teman kalau bongkar PCX 160 yang terbaru itu Honda malah makin agak serius ya bikin mangkok ya. Jadi lubangnya itu cuma 2 doang ya. Lubang itu cuma 1 di sini, 1 di sini, 2 biji doang lubangnya ya. nggak banyak gitu lubangnya. Nah makanya menurut saya lubang banyak itu nggak ngaruh ya teman-teman ya. Itu menurut saya teman-teman. Jadi no debat ya. Buat yang teman-teman yang komen-komen ini no debat ya teman-teman. Aduh, saya udah takut di debat ini. Ya seperti itulah ceritanya. Oke, untuk bagian spiti udah tinggal ngencengin aja, tinggal pasang baknya ya teman-teman. Kencengin, pasang bak, udah kita lanjut ke bagian TB teman-teman ya. Oke teman-teman, sebangsa dan setanah air ya teman-teman. Nah ini TB nya udah kebuka semua ya teman-teman ya. Tuh, ini untuk penampakan ya. Sebenarnya sih kalau di bagian TB itu ini nggak begitu ngerak ya teman-teman ya, karena motor ini juga agak rutin juga sih servisnya, jadi nggak begitu ngerak banget kayak motor-motor lain ya. Nah penampakan intake juga nggak begitu kotor ya, tuh masih kelihatan kan putih-putihnya tuh. Nah sebenarnya ini kalau bagian TB itu kalau misalnya nggak begitu ngerak, nggak hitam banget dan benar-benar nggak pekat ya hitamnya ya, itu biasanya si motor ini keborosan ya teman-teman ya. Keborosan, minta di reset ulang TPS nya. Kalau misalnya keborosan, dia emang nggak bikin ngerak ya, tapi dia itu muncul kayak basah nih, kayak gini nih. Nah, ini basah-basah gini, terus nanti kalau pakai pertamax kelihatan banget pertamaxnya ya teman-teman. Nah ini kayak di bagian headnya nih, ini bagian headnya tuh bener-bener lenyai banget ya tuh. Nah tuh, ini teman-teman kalau teman-teman kelihatannya tuh. Nah ini lenyai pertamax ya, ini kebasahan juga, dan ini seal clapnya juga udah bocor ya teman-teman ya kalau kayak gini ya tuh. Jadi si bagian head itu, bagian klep itu ya, kalau ngebut itu nguap ya teman-teman ya, karena seal clapnya udah rusak, nguap. Nah olinya juga jadi masuk ke ruang bakar, makanya naik ke bagian intake ke bagian TB nya. Oke, jadinya lenyai begini nih, basah tuh. Nah sekarang kita coba bersihin juga ya teman-teman ya, nanti sekalian dibersihin, dicoba dulu, karena sebelumnya itu motor ini sering-sering mati ya teman-teman ya. Jadi kalau lagi ngebut apalagi pelan itu tiba-tiba mati. Nah makanya sekalian kita bersihin ya, mudah-mudahan mengurangi pengeluaran ya teman-teman ya dengan servis TB ini. Oke, kita servis kayak biasa ya teman-teman ya. Kalau servis TB tuh ya ini digosok, disikat lah, pokoknya dibersihin sampai benar-benar bersih, sampai bening herang pokoknya. Oke, kita jeda dulu ya teman-teman ya, kita bersihin ya. Oke teman-teman, ini ini udah dibersihin ya teman-teman ya. Ini sayang banget nih, saya cleaner saya tuh habis ya, karbu cleanernya habis, jadi saya cuma ngandelin bensin doang ya teman-teman. Cuma dirogo-rogo gini aja dah.
tuh pakai bensin biar nggak begitu kotor ya. Jadi ya segini mah menurut saya udah bagus ya teman-teman ya. Nah ini bagian sininya, ini juga tadi pakai bensin doang ya teman-teman ya, nggak kelabuk cleanernya habis, aduh. Tapi segini bersih lah ya teman-teman ya. Nanti tinggal reset aja, kita tinggal editin aja ya teman-teman, nggak, biar nggak begitu boros, nanti biar nggak ada bekas-bekas di sininya nih, biar nggak ada bekas-bekas apa namanya kayak tadi ya. Ini juga udah dibersihin tuh, udah nggak ada bekas bensinnya, udah saya rogoh-rogoh juga pakai ini tangan pakai tunjuk. Oh iya, satu lagi ini teman-teman ya, ini buat saringan nih teman-teman ya. Ini saran dari saya, ini kalau pakai saringan filter itu jangan pakai yang KW teman-teman ya, karena biar gimana pun ya menurut saya sih kurang bagus. Jadi kalau yang KW itu dia bahannya kering ya nih. Nah jadi kalau kering ini masih namanya apa namanya ya, masih nyerap ya, debunya itu masih masuk ke dalam karena dia nggak nempel. Nah kalau yang ori atau Daytona itu dia basah ya, basah minyak ya. Jadi ada debu, kotoran, tanah, ular apa kesini masuk tuh langsung diem di sini ya, nggak lewat ya teman-teman. Ini juga pemakaiannya udah lama belum sini saringan nih? Hah? 4 bulan ya. Ini 4 bulan ya. Ini sebenarnya pemakaian 4 bulan itu untuk saringan filter posisi kayak gini mah ya nggak begitu parah ya teman-teman ya. Tapi ini udah harus ganti pakai yang bagus ya, biar kalau pakai seumur hidup ada dia paling pakai Verok ya teman-teman ya, itu harganya pas tengahan, tapi emang itu benar-benar seumur hidup sampai kita mati. Buat saringan ya itu ya, saranin kalau saringan KW tuh, ini kotorannya juga benar-benar pasir semua tuh isinya tuh. Ini lama-lama nih bisa jadi emas ini loh, saking banyaknya pasir ya teman-teman ya. Ini kita bersihin juga sekalian, nanti udah dipasang kita tinggal bahas reset ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini TB nya udah kepasang semua ya teman-teman ya tuh. Ini udah kepasang, TPS nya, soket-soketnya udah kepasang, saringan filter juga udah kepasang ya. Tadi itu saringannya saya bolongin dulu teman-teman ya, karena udah parah banget, udah mampet banget, jadi gasnya tuh bener-bener nggak ngelos ya. Nah ini sekarang saya mau reset ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa cara ngeresetnya itu gini ya teman-teman ya. Nah ini bentar, ini biar kelihatan nih, bentar. Nah ini yang patokannya ini ya teman-teman ya. Ini patokannya pentolan ini ya. Jadi masih seperti biasa ya teman-teman ya, kalau saya mau ngereset itu seperti biasa ya. Ini yang patokannya ini. Nah kita lihat bagian sebelah sini ya teman-teman ya. Nah ini bagian sebelah sini. Nah ini patokannya, kita lihat sebelah sini. Ini satu ya. Ini kalau warna kita lihat warna hijau hitam, hijau strip hitam sama warna coklat ya teman-teman ya. Ini coklat sama hijau strip hitam. Nah ini kita colok aja, tas ya, kita colok ya teman-teman ya, colok. Nah, kita colok, kita kontakin ya teman-teman ya. Nah ini kalau dia nggak ngedip itu dari ECU-nya itu berarti nggak ada masalah ya teman-teman ya. Berarti ini nggak ada apa namanya, nggak ada yang error, nggak ada yang rusak, atau yang ada atau harus ada yang diganti ya teman-teman ya. Nah ini tandanya kalau ini hidup itu nggak rusak ya. Nah sekarang kita reset TPS teman-teman ya. Gimana caranya bang reset TPS? Nah caranya begini. Ini agak susah nih teman-teman ya, harus dipegang keyboardnya. Oke. Bentar. Nah ini yang caranya gini teman-teman ya. Nah ini pertama-tama ini kita gas ya. Ini gasnya ini kita gas full ya teman-teman ya, gas full. Nah aduh, ini gripnya muter. Nah ini kita gas full ya. Tas ini udah gas full ya, jangan dilepas teman-teman, jangan lepas, biarin di gas full. Nah ini kita kontakin. Nah kita tungguin ya sampai ada kedipan, kita hitung sampai 6 atau 3 ya. 1 2 3. Nah yang ketiga kalinya itu kita harus matiin teman-teman ya. Jadi teman-teman tergantung ya teman-teman mau kasih 3 kedipan, 2 kedipan atau 6 kedipan ya.
Itu relatif, itu bebas teman-teman, tergantung maunya kayak gimana. Oke, sekali lagi kita ulang ya Mas, tolong pegang bentar Mas. Kayaknya agak sulit nih, ntar kita minta tolong dulu nih sama Masnya pegangin. Oke, nah, gini Mas ya. Oke teman-teman ya, kita ulang sekali lagi. Kita gaspol, tahan gaspolnya, kita kontakin ya. Nah ini kita tungguin sampai 3 kedipan ya. 1, 2, 3. Nah ketiganya ini mati teman-teman ya. Nah sekarang kita cabut ininya, kabelnya, buang aja, kita kontakin. Oke, kita hidupin. Nah ini karena saringannya tadi saya kasih bensin ya teman-teman ya, saya siram bensin, jadi motornya itu pas dihidupin berebet ya, karena bensinnya itu di saringan masih banyak ya teman-teman. Nah, tapi ini gasnya udah enak banget ya teman-teman ya. Tuh, ini gas dikit aja udah respon ya. Nah, tuh, nah, gas dikit aja udah respon ya. Nah, motor ini menurut saya ini udah enak, udah tinggal pakai gas aja ya teman-teman ya. Tinggal nyeting, tinggal nyobain sama ownernya, nanti dicobain dulu. Kalau emang kurang nanti di reset ulang TPS-nya. Tapi saya udah ngerasa yakin banget ini motor udah enak ya teman-teman, karena gas awalnya aja udah respon banget ya. Udah benar-benar gak ada ngok kayak awal ya. Kalau awal itu emang ada agak ngempos dikit ya, di gas itu agak ngempos gitu. Nah ini udah mantep. Nah begitu teman-teman ya, ini tinggal masang jok aja ya sama tutup ini. Semoga yang saya jelasin ini bermanfaat ya buat teman-teman ya. Buat yang teman-teman yang kurang paham, yang mau tanya-tanya, silahkan komen aja di YouTube saya, komen sepuasnya, asal jangan toksik ya teman-teman. Mau toksik nggak apa-apa, silahkan, bebas pokoknya. Mau apa namanya, kalau mau lanjut tanya-tanya lebih lanjut boleh DM saya di IG ya, OMS01 ya nama IG saya. Silakan, pokoknya bebas. Mau yang datang ke sini juga silakan, nanti saya kasih nomor saya di IG. Oke teman-teman, begitu aja ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, semoga ilmu saya terpakai, kita belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Berbagi ilmu itu kan nggak merugikan juga buat kita ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.